Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewana Firman Abdul Muiz, NIM 19650082. Saya akan menjelaskan tentang tugas 6. Di sini terdapat package biasa, kemudian import scanner dan array, dan library untuk yang akan digunakan pada kelas tugas 6. Kemudian di sini terdapat nama kelas tugas 6, terus kemudian main method. Selanjutnya di sini terdapat sistem outprint line untuk mengeprint. Kemudian di sini saya deklarasikan scanner untuk konsol inputan keyboard. Kemudian yang pertama yaitu adalah input data. Saya menuliskan print di sini input data. Kemudian saya deklarasikan data string berupa input next line. Input yaitu adalah scanner. Kemudian string array. Saya membuat array di mana nanti data yang akan diinputkan akan di-split, akan dipisah. Kemudian saya membuat integer array yang bernama ARR, new integer array, panjang array yang ini. Selanjutnya ini adalah perulangan untuk menampilkan array yang telah diinputkan dengan i sama dengan 0, i kurang dari panjang array, kemudian ARR 1, kemudian ini dikonversikan menjadi integer. Selanjutnya adalah jumlah data. Pada jumlah data ini adalah saya deklarasikan integer jumlah yang memiliki nilai yaitu panjang ARR. Jika jumlah di modulo 2 sama dengan 0, maka akan mengeprint yaitu jumlah data genap dengan ada jumlahnya. Jika tidak, akan diteruskan yaitu menjadi ganjil, jumlah data ganjil. Kemudian adalah enter biasa. Selanjutnya itu sigma data. Sigma data adalah jumlah keseluruhan total. Jadi saya akan deklarasikan di sini integer sigma sama dengan 0, kemudian print sigma data. Kemudian perulangan di sini yaitu adalah menjumlahkan setiap part atau bagian-bagian data pada array ARR. Dijumlahkan semuanya. Kemudian nantinya jika sudah dijumlahkan semuanya akan di total menjadi sigma dan di print. Selanjutnya itu adalah min. Min yaitu rata-rata. Jadi pertama-tama saya membuat min dengan tipe double karena lebih fleksibel daripada integer. Kemudian min di sini berarti sigma dibagi oleh jumlah. Jadi adalah jumlah keseluruhan dibagi jumlah dari array tersebut. Jadi terdapat print min, kemudian seperti biasa langsung di print saja sigma dibagi atau di print bagi jumlah. Sistem outprint line min, keluarkan di min. Selanjutnya itu adalah sorting, pengurutan. Sorting di sini adalah print sorting data awal. Kemudian di sini terdapat perulangan untuk menampilkan array yang masih data awal, masih data mentah, belum urut. Kemudian array sort ini adalah metode sort array yang berasal dari library import tadi. Selanjutnya di sini ada print biasa data sort, data yang sudah disorting dikeluarkan menggunakan ini, perulangan ini. For integer 1 integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i increment, kemudian di print data yang sudah atau array yang sudah diurutkan. Kemudian ini adalah enter seperti biasa. Selanjutnya yaitu median, nilai tengah.
Saya akan mendeklarasikan double. Selanjutnya saya mendeklarasikan integer. Ini terserah, tapi saya coba-coba Bambang dengan bernilai yaitu jumlah dibagi 2. Jumlah itu adalah jumlah array, jumlah part bagian dari array, bukan jumlah total. Kemudian di print median, jika nanti jumlah array-nya itu dibagi 2, modulus 2 sama dengan 0, maka akan seperti ini. Jadi median ARR berindekskan Bambang ditambah ARR Bambang min 1 bagi 2. Sehingga nanti sistem output-nya dikeluarkan seperti ini, kurung ARR Bambang min 1 plus ARR Bambang plus bagi 2 n enter sama dengan median, keluarkan mediannya. Jika nanti di modulo tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke sini. Jadi median sama dengan ARR Bambang langsung. Kemudian langsung di print, median keluar. Kemudian di sini ada print seperti biasa. Selanjutnya itu adalah modus. Modus adalah nomor array yang sering muncul. Di sini print modus, data sorted biasa. Kemudian di sini ada data yang sudah disorting tadi dikeluarkan, kemudian di print. Kemudian di sini ada ini enter. Kemudian di sini ada print tabel frekuensi. Jadi menghitung tabel menghasilkan tabel frekuensi dengan integer array frekuensi, new integer jumlah. Kemudian di sini perulangan untuk menghasilkan tabel frekuensi dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i increment. Kemudian membuat deklarasi integer hitung sama dengan 0, ini adalah untuk menghitung frekuensi. Kemudian integer part AR sama dengan array ARR indeks 1, indeks i. Ini adalah banyak data yang dihitung frekuensinya. Kemudian di sini ada perulangan yang kedua, integer j sama dengan i yaitu 0 dengan j kurang dari jumlah j increment. Dan jika nanti ARR berindeks j sama dengan part bersama dengan banyak data yang dihitung frekuensinya, maka hitung akan di plus. Jika nanti yang ada di dalam array itu ada lebih dari 1, maka akan di plus gitu. Ada yang lebih jadi di plus. Selanjutnya ini adalah frekuensi berindekskan i sama dengan hitung. Sistem out print line print hitung. Kemudian hitung sama dengan 0 untuk reset. Selanjutnya yaitu adalah frekuensi tertinggi. Jadi modusnya frekuensi tertinggi integer max sama dengan 0, deklarasi biasa. Kemudian perulangan di sini adalah untuk menghasilkan frekuensi yang tertinggi dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang dari frekuensi, array frekuensi, i increment. Kemudian di sini jika frekuensi indeks i lebih dari max, maka max sama dengan frekuensi dari berindeks i. Selanjutnya itu di sini adalah sistem print line enter biasa, kemudian akan dieksekusi print frekuensi tertinggi dengan keluaran max. Kemudian adalah status modus. Status modus ini string modus biasa null. If max, jika max sama dengan 1 status maka tidak ada modus. Kemudian jika max lebih dari 1 atau bukan 1, integer tinggi sama dengan 0, for perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang frekuensi increment. Jika max sama dengan frekuensi dari i, maka tertinggi itu akan ditambah.
sistem output inline data modus, berarti memiliki modus. Dan nanti jika ada tertingginya ada 1, berarti cuma modus. Jika nanti tertingginya ada 2, berarti akan menjadi bimodus. Jika nanti lebih dari 2 tertingginya akan multimodus, kemudian di print langsung. Saya akan mencoba input data. Yang pertama, input data, jumlah datanya ganjil, sigma data adalah jumlah total, 24, min, rata-rata, sorting, data awal, data di sort, median, modus. Di sini modus, tidak ada modus, maka statusnya tidak ada modus. Genap, ini ada genap, kemudian sigma data jumlah total, min, rata-rata, sorting, median, kemudian modus. Modusnya tidak ada. Selanjutnya, ganjil, genap. Ini adalah ganjil, sigma datanya adalah jumlah total, min, rata-rata, sorting, diurutkan, median, nilai tengah, modus ada 1, yaitu adalah nomor 22. Karena hanya 1 berarti hanya modus. Kemudian yang ganjil, yang genap. Genap 6, sigma data jumlah total, min, rata-rata, sorting, diurutkan, median, modus. Modusnya cuma hanya ada 1, 44. Kemudian yang ketiga, ganjil. Ganjil, sigma data jumlah total, min, rata-rata, sorting, urutan, median, nilai tengah, modus. Ada 2, maka akan di status modus bimodus. Kemudian yang genap. Genapnya benar, genap, sigma data jumlah total, min, rata-rata, sorting, median, nilai tengah, modus. Ada 2, 22 dan 26, maka statusnya bimodus. Kemudian yang keempat, multimodus. Multimodus yang ganjil. Ganjil 7, benar, sigma data ada jumlah total, rata-rata, pengurutan, nilai tengah, dan modus. Jumlah yang muncul terbanyak ada 3, maka di status modus multimodus. Kemudian yang terakhir, tujuh, 36, 10, benar, genap, sigma data jumlah total, min, rata-rata, sorting, diurutkan, median, nilai tengah, modus yang paling banyak muncul. Jadi ada 3 yang paling banyak muncul, yaitu 33, 35, 36, maka status modus adalah multimodus. Demikian output dan penjelasan tentang program tugas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.